I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take a night, but taking is all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast oleh isu climate change in PO Japan dengan topik yang mungkin akan dinarasumeri oleh dosen kita, Miss Nurul Aulia. Sebelum mulai podcast ini, mau nanya kabar Miss, apakah baik-baik saja pada pagi hari ini? Atau... Alhamdulillah baik-baik aja. Puasa Miss lancar? Alhamdulillah lancar puasanya. Oke. Saya kembali di sini. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Salsa sebagai host pada pagi ini. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya yang mana ada Agung, Riko, dan juga Ardila. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang topik yang akan kami bahas pada podcast pagi ini, yang bertopik tentang kerjasama Indonesia-Jepang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Membahas mengenai perubahan iklim bagi kami sangatlah menarik. Terutama pada proyek ini, kami ingin mengulas bagaimana dampak dari perubahan iklim terhadap Jepang yang cukup terkenal akan seringnya dilanda bencana alam maupun cuaca ekstrim. Setelah mencari beberapa informasi mengenai bagaimana bencana alam sering terjadi di Jepang, dijelaskan kalau letak geografislah yang mempengaruhi karena berada di area cincin Asia Pasifik. Juga kita akan mengulas tentang kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Jepang dalam menghadapi isu climate ini. Mungkin saya kembalikan ke Riko untuk memulai podcast pada pagi ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Salsa. Kita mulai saja. Seperti yang kita ketahui kan, hari ini kita akan membahas tentang climate change impact on Japan, kerjasama Indonesia dan Jepang dalam menghadapi isu perubahan iklim ini sendiri. Nah, sebelumnya saya mau ngobrolin sedikit nih tentang Miss. Seperti yang kita ketahui kan, Miss ini kan pernah mengenyam pendidikan di Jepang kan, Miss ya? Iya, benar. Sedikit diceritakan Miss tentang pengalamannya selama di Jepang. Dalam konteks lingkungan ya, mungkin saya mau sedikit cerita di Jepang itu bagaimana. Jepang kita tahu sebagai salah satu negara maju di dunia, jadi tentunya sedikit berbeda gitu pengalamannya dengan yang kita rasakan di Indonesia. Dimana kalau Jepang dia lebih bersih gitu, bersih dalam konteks kemudian udaranya bersih, lalu kemudian tidak ada sampah, maksudnya karena sampah ada di beberapa tempat, tapi kemudian di daerah perumahan orang-orang bersih gitu, dan kemudian orang-orang jadi lebih concern gitu terhadap isu lingkungan, terutama isu air, air, karena di Jepang itu banyak sungai-sungai juga ya, jadi kita bisa lihat sungainya bersih gitu, kemudian hutan-hutannya juga bersih, dan di sana kalau kita lihat ya bersih gitu, udaranya bersih. Berbeda kemudian kalau kita di Indonesia polusi ya, karena kemudian penggunaan transportasi umum gitu, bukan transportasi umum, transportasi pribadi gitu ya, yang cukup banyak, masif di perkotaan di Indonesia. Jadi mungkin kita bisa merasakan polusi dari kendaraannya itu
cukup terasakan gitu oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau di Jepang udaranya bersih, menurut saya gitu, udaranya bersih. Jadi saya pun jarang banget kena masalah penyakit pernapasan gitu. Tapi ketika balik ke Indonesia, saya di Jakarta, baru balik di Indonesia, saya langsung sakit tenggorokan gitu, karena perbedaan udaranya gitu. Waktu itu saya dari Jepang, terus langsung balik ke Indonesia di Jakarta, dan di Jakarta kita tahu ya polusi udaranya cukup masif gitu. Jadi itu mempengaruhi pernapasan saya gitu. Tapi balik lagi sebenarnya kalau kita lihat ya, karena status Jepang itu sendiri sebagai negara maju gitu, dan dia kemudian sudah berinvestasi banyak dalam konteks perlindungan lingkungan, dan juga kemudian dalam konteks pengelolaan sampah ya. Di Jepang itu sampahnya kita sebagai penduduk kita milah-milah sampah sendiri gitu. Jadi ada sampah kaleng, sampah kardus, sampah rumah tangga yang organik, sampah plastiknya juga yang botol dan sebagainya gitu. Seperti itu sih pengalaman sedikit pengalaman kehidupan di Jepang gitu, dan relevansinya dengan isu lingkungan gitu. Menarik juga ya Bu. Saya juga pernah lihat kan di youtuber Jepang itu ya, youtuber Jepang itu mereka menampilkan tentang sungai-sungai yang ada di pinggir jalan itu sangat bersih sekali kan, ada ikan-ikan juga banyak, dan masyarakat itu nggak ada yang nangkepin gitu yang uniknya. Terus Iya. juga yang misi juga, yang katanya kalau sampah rumah tangga itu kalau misal kita buangnya juga nggak sembarangan kan. Misal hari Senin itu ada misal sampah plastik dipisah cuman plastik doang gitu kan Bu ya. Terus Iya, sampah benar. juga hari-hari lain juga, setiap hari lain sampah yang harus dibuang gitu Bu ya. Iya, benar. Bahkan sampah elektronik gitu, itu ada harinya, ada hari khususnya juga. Kalau kita kayak sampah baterai gitu, itu juga ada waktunya gitu untuk membuang sampah-sampah seperti itu. Sangat menarik sekali Jepang ternyata Bu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya yang pertama Bu. Kita kan tahu tentang perubahan iklim ini terjadi di seluruh dunia kan, yang menyebabkan berbagai banyak efek seperti bencana alam yang meningkat, maupun seperti kenaikan permukaan air laut yang di beberapa negara seperti negara kepulauan bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil. Nah, kalau menurut Ibu sendiri yang menyebabkan perubahan iklim ini apa? Oke, jadi kita berbicara tentang perubahan iklim ya, atau climate change gitu. Tapi kemudian kita perlu paham dulu apa sih yang menyebabkan ya perubahan iklim. Terus salah satunya, bukan salah satunya sih, tapi kemudian yang menyebabkan bagaimana sekarang kita merasakan perubahan iklim itu karena aktivitas manusia gitu. Kita harus menyadari ya, aktivitas manusia dalam konteks ini adalah industrialisasi gitu, itu mempengaruhi iklim bumi ini. Kenapa? Karena kemudian aktivitas manusia, kita ya, termasuk kita gitu, proses industrialisasi itu kemudian menghasilkan yang namanya emisi gas karbon gitu. Jadi gini, ketika kita kemudian asap kendaraan itu dia mengeluarkan emisi gas karbon, CO2. Itu emisi gas karbon itu banyak ya. Salah satunya adalah CO2 gitu. Anak kimia mungkin paham kali ya, yang CO2 terus metana dan sebagainya kayak gitu. Aktivitas kita seperti berkendara, menggunakan transportasi itu mengeluarkan gas emisi karbon. Kemudian juga kalau di pabrik-pabrik gitu kan, kalau mesin harus bisa berjalan kan, dia karena butuh energi ya gitu. Dan energi yang biasanya energi dari batu bara atau kemudian energi dari minyak bumi gitu, itu mengeluarkan gas karbon. Jadi aktivitas industri, aktivitas keseharian kita itu mengeluarkan gas karbon. Dan kemudian gas karbon ini yang udah dihasilkan itu dia naik nih ke atas, ke atmosfer kita kan gitu.
kemudian ada yang gas karbon ini bisa rilis keluar gitu ke atmosfer, keluar bumi. Tapi kemudian dikarenakan udah numpuk gas karbonnya, jadi ada gas karbon yang terperangkap di atmosfer kita. Dampaknya adalah kemudian suhu bumi menjadi panas gitu. Suhu bumi menjadi panas karena kemudian kita dapat suhu panas dari matahari, kemudian juga CO2 yang terperangkap di atmosfer kita menyebabkan kemudian bumi ini menjadi memanas. Akhirnya kemudian terjadi perubahan iklim ya yang kita rasakan bukan hanya kemudian di Indonesia atau di Jepang, tapi seluruh dunia merasakan perubahan iklim ini. Let's say angin puting beliung gitu, yang kemudian frekuensinya semakin sering terjadi. Atau sekarang kita lihat musim hujan, padahal kalau mungkin kembali ke 10 atau 20 atau 30 tahun yang lalu, ini kan bulan April menuju Mei, seharusnya ini udah nggak musim hujan kan, gitu. Tapi kemudian kita sekarang masih merasakan musim hujan seperti itu. Akhirnya ada perubahan iklim yang kita rasakan, dan bukan hanya kemudian perubahan curah hujan, tapi juga adanya angin puting beliung, kekeringan, dan sebagainya. Seperti itu. Sangat menarik sekali Bu ya, yang menyebabkan tentang perubahan iklim, seperti misal di bulan ini yang seharusnya nggak ada musim hujan malah jadi ada musim hujan, ya seharusnya musim hujan malah ada musim kemarau, dan begitu pun sebaliknya Bu ya. Nah, lalu mengapa sih kita perlu waspada dengan isu climate change ini? Nah, kenapa kemudian kita perlu waspada? Karena dampaknya itu bisa sangat merugikan manusia. Let's say ya, contohnya nih, musim hujan yang berkepanjangan gitu. Dampaknya kalau kita lihat yang dari kacamata petani lah ya, di mana kemudian kan ada musim panen ya, gitu. Ada musim panen, proses untuk pertumbuhan tanaman gitu, di mana kemudian kalau tanaman itu terkena hujan terus-menerus, otomatis dia pertaniannya akan gagal gitu. Jadi satu sisi bagi petani itu berdampak bagi mereka, atau kemudian untuk orang-orang yang tinggal di lahan yang mudah longsor, ketika kemudian curah hujan turun terus-menerus, otomatis dia penduduk di wilayah tersebut menjadi lebih lebih rentan terhadap bencana longsor, atau kemudian wilayah yang dekat dengan sungai, ketika curah hujan turun terus-menerus, dia kemudian bisa terkena banjir seperti itu, yang kemudian kita lihat ya di Kalimantan beberapa tahun terakhir seperti itu. Itu satu, ketika kemudian perubahan iklim menyebabkan hujan gitu. Tapi kemudian di sisi lain juga ada wilayah yang mengalami kekeringan. Jadi hujan tidak turun ya, hujan tidak turun berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun lebih. Dampaknya adalah kemudian akses terhadap air bersih gitu. Negara-negara yang terkena fenomena yang perubahan ini, kekeringan ini, atau kemudian kita menyebutnya sebagai fenomena El Nino gitu. Kalau dia mengalami kekeringan, kalau dia terus-menerus mengalami hujan, musim hujan, kita menyebutnya sebagai efek La Nina gitu. Nah, kalau kekeringan kan otomatis baik itu manusianya maupun juga tanaman yang mereka tanam, kemudian juga ternak yang mereka miliki, itu kekurangan air bersih. Dan itu kemudian berdampak terhadap kesehatan manusia tersebut, seperti itu. Jadi perubahan iklim ini dia kemudian berdampak karena mungkin kita merasa iklim tuh sesuatu yang mungkin tidak terlalu berimplikasi, tapi sebenarnya itu berimplikasi besar terhadap kehidupan manusia gitu. Cukup berbahaya sekali ya Bu ya kalau begitu. Sampai-sampai petani juga bisa gagal panen kan kalau semisal nggak ada hujan, atau malah keseringan hujan begitu kan. Iya, benar sekali. Bahkan kemudian bisa aja seperti mungkin Anda kalau nonton di TV gitu, palawija yang kemudian gagal panen gara-gara kemudian hujan terus-menerus, atau kemudian gagal panen gara-gara kekeringan. Itu adalah bentuk dari dampak pemanasan global yang kemudian dirasakan oleh Indonesia. Di Jepang pun
dampaknya itu ketika kemudian typhoon, angin ribut ya, itu menyebabkan kemudian perumahan jadi rusak, ataupun kemudian karena hujan yang berlebih, akhirnya panen mereka, Jepang kan mereka sangat salah satu negara yang cukup kuat di sektor agriculture-nya gitu. Akhirnya akibat kemudian curah hujan yang terus meningkat, atau kemudian sinar matahari yang kurang, itu bisa mempengaruhi produksi buah-buahan yang mereka produksi, atau produksi padi gitu yang mereka hasilkan gitu. Karena Jepang juga salah satu negara produsen pertanian dunia gitu. Dan itu berdampak bagi mereka. Cukup merugikan juga Bu ya kalau begitu. Iya, sangat merugikan sebenarnya fenomena perubahan iklim ini. Nah, jadi kita kembali ke Jepang lagi Bu. Seperti yang kita ketahui kan, Jepang ini juga negara yang memang sangat terkenal akan bencana alam seperti terjadinya tsunami, gempa, bahkan kebanjiran atau bahkan angin topan. Nah, dengan adanya perubahan iklim ini yang banyak juga kan yang peneliti-peneliti yang mengatakan kalau adanya perubahan iklim ini malah bisa meningkatkan frekuensi terjadinya bencana alam. Nah, Jepang sebagai negara dengan bencana alam yang cukup sering terjadi ditambah dengan adanya perubahan iklim ini, kira-kira bisa jadi separah apa, Ibu? Jadi benar banget, sebenarnya antara Jepang dan Indonesia nih, kalau dalam konteks geografis agak mirip-mirip ya. Walaupun kemudian di Jepang ada 4 musim, kalau di Indonesia kita ada 2 musim. Tapi kalau kita lihat, Jepang itu kan bagian dari Ring of Fire ya, termasuk juga Indonesia. Di mana karena posisi geografisnya, pertama kita lihat dulu Jepang secara posisi geografis, di situ dia banyak negaranya rentan terhadap gempa bumi, rentan terhadap tsunami, rentan terhadap erupsi gunung gitu. Sama juga seperti Indonesia gitu. Kita rentan karena lokasi geografis kita. Jadi kalau dalam konteks kebencanaan alam, Indonesia dan Jepang rentan. Itu baru satu. Tapi kemudian pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini semakin meningkatkan kerentanan baik itu Indonesia maupun Jepang gitu. Karena kemudian kalau di Indonesia saya mau mungkin yang kita rasakan karena Indonesia dia melebar ya dari barat ke timur gitu. Jadi ada lokasi yang seperti contohnya di Indonesia bagian barat gitu kita mengalami masalah hujan yang terus menerus. Tapi kemudian di Indonesia bagian timur kita mengalami masalah kekeringan gitu. Ini permasalahan. Lalu kemudian angin puting beliung ya di Sumatera Selatan ini cukup angin puting beliung, dan itu salah satunya dipengaruhi oleh masalah iklim, masalah perubahan cuaca gitu. Sehingga kemudian kita jadi rentan gitu terhadap dampak dari angin puting beliung. Nah di Jepang juga seperti itu. Jepang ini dia sangat rentan diakibatkan oleh dampak pemanasan global gitu. Akhirnya typhoon ya atau angin apa sih ya bahasa Indonesianya ya, typhoon ya? Angin topan atau angin topan. Ya, angin topan itu menjadi frekuensinya menjadi semakin sering dan semakin besar gitu. Frekuensinya semakin sering dan semakin besar. Kita lihat di catatan sejarah tahun 2017, 2018 sama 2019 angin topan yang terjadi di Jepang ini ya di beberapa wilayah itu merusak rumah-rumah warga gitu, sehingga juga menyebabkan longsor, banjir dan longsor seperti itu. Jadi sangat berdampak kepada manusia. Tapi kemudian bagi Jepang itu sendiri, mereka karena negara maju gitu, jadi pemerintahnya kemudian mengeluarkan lebih banyak dana gitu agar masyarakatnya bisa lebih prepare gitu. Masyarakatnya bisa lebih prepare, bukan cuma kemudian kesadaran terhadap dampak dari wilayah geografisnya yang berada di Ring of Fire, tapi juga lebih sadar terkait dengan pemanasan global yang mengakibatkan typhoon ini, angin topan ini menjadi semakin sering terjadi, sehingga dalam konteks konstruksi bangunan gitu orang-orangnya lebih sadar gitu. Kemudian juga recovery-nya lebih cepat dibandingkan kalau Indonesia. Kita kemudian tantangannya karena kita masih negara berkembang,
dan kesadaran juga masih kurang, akhirnya ya kita belum bisa secara cepat untuk menanggapi terkait dengan bencana-bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global ini, seperti itu. Kalau Jepang sendiri dia mengeluarkan pendanaan nih untuk kemudian bisa lebih tanggap bencana, seperti itu. Terkait tanggap bencana tadi, saya pernah baca Bu tentang Jepang yang dalam mengantisipasi gempa bumi mereka menerapkan struktur bangunan anti gempa bumi. Nah, menurut saya itu sangat menarik sih Bu, bisa menerapkan bangunan yang memang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya gempa bumi. Itu memang efektif Bu ya? Iya betul, karena kemudian kalau di Jepang sendiri dia prinsipnya kemudian lebih murah untuk kita bersiap, jadi lebih preparedness itu lebih baik, maksudnya untuk bersiap dalam kondisi bencana daripada kemudian untuk biaya recovery. Kalau untuk biaya recovery itu mengeluarkan dana lebih besar. Jadi kemudian Jepang ini sendiri dia menggelontorkan dana untuk kemudian melakukan riset and development bagaimana kemudian membangun bangunan yang lebih tua terhadap gempa bumi, membangun bangunan yang melakukan pemetaan gitu terkait dengan wilayah-wilayah mana nih yang rawan longsor dan tidak longsor, seperti itu. Jadi dan itu cukup efektif gitu. Contohnya ketika saya di Jepang, saya beberapa kali mengalami gempa bumi gitu, ya kerasa gitu cukup besar, tapi kemudian tidak ada gedung yang ambles gitu. Kalau di Indonesia mungkin udah kita bisa lihat ya rumahnya mungkin udah rusak dan sebagainya. Gitu. Tapi di Jepang sendiri kita tidak ada permasalahan seperti itu rumahnya rusak. Tapi kemudian kalau di Jepang itu ada beberapa korban jiwa, tapi mungkin permasalahannya karena menyimpan furniture yang besar gitu. Jadi orangnya kemudian dia tertimpa furniture gitu. Makanya ada aturan gitu di Jepang, kalau bisa kemudian simpan barang-barang yang berat itu di bawah gitu. Jangan kemudian simpan di atas. Kan kita biasanya nyimpan di atas lemari ya, barang-barang itu. Nah, kalau di Jepang kemudian disarankan jangan disimpan di atas gitu. Karena ketika gempa bumi terjadi itu bisa menimpa kita. Itu sih lebih ke itu. Tapi kalau bangunannya kokoh, masih bisa normal lagi seperti itu. Jadi dia kokoh. Nggak ambruk-ambruk gitu, nggak ya? Rusak, gitu. Nggak ambruk, nggak rusak gitu. Itu yang jadi, satu. Itu satu untuk iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintahnya, dan kita bisa lihat sih sebenarnya pemerintahnya mengeluarkan dana untuk riset and development, pengembangan riset gitu, agar kemudian negaranya bisa lebih tanggap terhadap bencana ini, lebih siap gitu terhadap bencana, seperti itu. Baik. Lalu selanjutnya ini ada lagi tentang apakah masyarakat Jepang sendiri sadar kalau perubahan iklim ini sangat berdampak sekali dengan banyaknya bencana yang terjadi di Jepang? Iya, masyarakat Jepang cukup sadar, bahkan mereka sadar dari sejak SD ya, SD, SMP, SMA gitu. Anak mudanya sadar terhadap perubahan iklim ini, dan orang dewasanya juga sadar. Contoh, saya pengalaman pribadi lagi ya, kemudian di Jepang saya volunteer untuk anak SD gitu, untuk ngajarin anak SD bahasa Inggris, dan juga anak SMA gitu. Dan mereka kemudian proyeknya tuh berhubungan dengan lingkungan gitu. Mereka paham bahwa kemudian perubahan climate change ini adalah isu nyata yang dihadapi, bukan hanya dari Jepang saja, tapi seluruh dunia gitu. Dan kemudian mereka kayak buat proyek ilmiah gitu, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah perubahan iklim seperti itu. Tapi jadi udah di-incorporate di dalam kurikulum sekolahnya terkait dengan masalah perubahan iklim ini. Itu satu. Kemudian juga yang kedua, kita juga bisa lihat bagaimana kemudian masyarakat Jepang, karena kemudian mungkin Anda pernah dengar kalau di Jepang itu penganut Shinto ya.
Shinto. Nah, ajaran Shinto ini dia itu kemudian percaya bahwa alam itu punya spirit, jiwa gitu. Sama kayak kalau di Indonesia biasanya kita lihat itu pohonnya ada yang nungguin kayak gitu, istilahnya kayak gitu kan. Tapi kemudian di Jepang mereka karena ada kepercayaan Shinto ini gitu, jadi mereka kemudian percaya bahwa di contohnya gunung atau kemudian laut atau pohon gitu, mereka punya jiwa dan kemudian harus dijaga gitu, harus dijaga. Dan kemudian seperti masalah climate change ini itu berdampak pada lingkungan, sehingga mereka juga mendorong pemerintahnya agar kemudian harus lebih memperhatikan terhadap lingkungan ini gitu. Jadi masyarakat Jepang mereka sangat concern gitu ya terkait dengan perubahan iklim. Kemudian juga tadi saya sempat sebut terkait dengan ekonomi gitu. Para petaninya kan mereka juga petani itu mengandalkan iklim, mengandalkan cuaca gitu. Dan Jepang itu adalah salah satu negara kemudian yang sektor pertaniannya juga cukup kuat. Nah, karena kesadaran perubahan iklim ini menyebabkan masalah terkait dengan hasil panen gitu, sehingga juga mereka kelompok petaninya juga mendorong negara gitu untuk lebih concern terhadap perubahan iklim. Lalu juga kalau kita lihat mereka juga mengandalkan sektor kelautan gitu ya, sama seperti Indonesia. Dan ikan-ikan di laut itu juga berdampak gitu terhadap pemanasan global. Populasi ikan gitu, migrasi ikan juga berdampak akibat pemanasan global. Dan di Jepang itu sendiri pelaku bisnis gitu seperti nelayan, mereka juga mendorong pemerintah agar lebih concern terhadap isu lingkungan karena itu mempengaruhi hasil tangkap mereka seperti itu. Jadi mereka sudah lebih sadar gitu bahwa perubahan iklim ini beneran mempengaruhi aspek ekonomi masyarakat juga, sehingga kemudian mereka mendorong pemerintahnya agar bisa lebih cepat tanggap gitu terhadap perubahan iklim itu. Baik juga Bu ya, kalau semisal masyarakatnya memang sudah sadar, malah mereka mendorong pemerintah. Kalau kita kan beda sama pemerintah yang mendorong masyarakat, kan terkadang masyarakatnya sendiri yang agak kurang menanggapi begitu. Iya betul, makanya kita juga perlu sebenarnya ini juga ada penelitian yang melihat karena di negara-negara berkembang, karena concern kita masih lebih ke bagaimana untuk mendapatkan untuk mensejahterakan kita gitu. Jadi kepentingan ekonomi itu masih lebih besar gitu. Berbeda kemudian di Jepang sebagai negara maju. Jadi isu iklim gitu, isu perubahan iklim juga diperhatikan karena kalau dalam konteks kesejahteraan masyarakatnya mereka sudah cukup sejahtera gitu. Tapi kan kalau di Indonesia kita ya masih harus mementingkan masalah perut kan ya gitu daripada kemudian masalah iklim. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, masalah iklim ini berhubungan dengan masalah perut kita. Seperti itu. Ini yang perlu sebenarnya dimunculkan kesadaran kepada masyarakat gitu. Penting sekali memunculkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan ini Bu ya. Iya betul. Oke, terkait dengan Jepang sendiri kan banyak orang-orang, kita ambil contoh saja orang Indonesia. Mereka mengenal kalau Jepang ini kan negara yang maju, bersih, memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Lalu pikiran tentang masyarakat terhadap Jepang yang seperti itu memang benar Bu ya? Iya benar, memang benar gitu. Kita bisa untuk saat ini ya itu benar fenomena kita lihat masyarakat Jepang concern sekali dengan isu lingkungan. Let's say seperti nggak ada tuh yang buang sampah di sungai, nggak ada, sungainya benar-benar bersih gitu. Kemudian kesadaran masyarakatnya udah sadar gitu terkait dengan lingkungan karena tadi juga ya ajaran tentang Shinto yang melekat di masyarakat Jepang gitu bahwa kemudian pohon, laut dan sebagainya itu mereka punya jiwa sehingga kemudian mereka menjaga lingkungannya. Tapi Jepang sebelum menjadi seperti sekarang, Jepang pernah menjadi negara yang melalui proses menjadi negara yang salah satu negara yang kotor gitu. Karena kemudian
Jepang, kalau kita lihat sejarah Jepang, perkembangan Jepang kan pada era restorasi Meiji, kemudian ketika Jepang berpartisipasi melakukan industrialisasi ya, gitu di abad ke-19, 18, 19. Jepang adalah salah satu negara yang yang polusi lingkungannya cukup besar, gitu, polusi air dan sebagainya. Dan itu adalah harga dari proses industrialisasi yang mereka bayar, gitu. Dimana kemudian banyak pencemaran udara, pencemaran air, gitu. Karena dulu bahkan sampai sekarang juga sih Jepang masih dalam konteks penggunaan energinya, gitu, masih menggunakan bahan bakar batu bara, gitu. Batu bara ini kan dia cukup tidak ramah lingkungan, gitu, karena dia mengeluarkan gas emisi karbon yang cukup besar. Dulu Jepang di abad 18, 19, 20-an, Jepang salah satu negara yang tingkat polusinya cukup tinggi karena kemudian menggunakan bahan bakar batu bara, kemudian bahan bakar minyak bumi yang tinggi, gitu. Tapi ya karena dia sekarang udah negara maju, teknologi udah bagus, sekarang kita bisa lihat kemudian Jepang dalam konteks lingkungannya jauh lebih bersih, gitu. Berarti terlepas dari Jepang yang seperti kita pikirkan negara yang bersih, orang-orangnya peduli terhadap lingkungan, ternyata di masa lalu juga pernah mengalami adanya pencemaran lingkungan yang buruk juga, Bu, ya? Iya, benar. Salah satu contohnya itu di tahun 70-an, mungkin Anda pernah dengar Minamata, fenomena Minamata. Itu kemudian diambil dari salah satu teluk di wilayah Jepang, di mana kemudian itu ada pencemaran merkuri. Pencemaran merkuri di teluk tersebut diakibatkan oleh aktivitas sebuah pabrik yang dekat di wilayah tersebut, dan mereka kemudian mencemari sekitaran teluk situ, lalu masyarakatnya itu mengkonsumsi ikan yang ditangkap di teluk tersebut, dan ikan-ikan tersebut dia punya banyak merkuri, akhirnya banyak yang mengalami kanker, terus kemudian anak-anak yang lahir di wilayah tersebut banyak yang kemudian menjadi disabilitas, gitu. Itu adalah salah satu sisi lain, gitu. Dulu Jepang salah satu negara yang menyumbang emisi cukup besar, dan kemudian salah satu negara yang punya tingkat polusi pencemaran yang cukup besar, gitu. Minamata, kalau nggak salah Indonesia juga pernah mengalami, Bu, ya? Iya, betul. Pernah baca artikel di laut utara Jakarta, ya, kalau nggak salah. Iya. Masyarakat yang mengkonsumsi kerang-kerang yang terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia, ya, merkuri, lalu dikonsumsi masyarakat jadi terkena dampaknya, banyak penyakit yang menyerang masyarakat tersebut. Iya, benar sekali. Dan itu Minamata itu asal katanya adalah dari di salah satu wilayah di Jepang sana, gitu. Karena mereka kemudian yang menemukan, gitu, kenapa tiba-tiba ada sebuah fenomena di mana di sekitaran wilayah tersebut itu banyak yang terkena kanker, kemudian anak-anaknya terlahir cacat, gitu. Sebelumnya kemudian mereka tidak paham kenapa bisa, di pikirannya mungkin wah masyarakat di sekitar sini kena kutukan nih atau bagaimana, gitu. Tapi ternyata setelah ada investigasi, dicek bahwa ternyata di dekat wilayah tersebut ada sebuah pabrik yang kemudian membuang limbahnya di laut, dan kemudian limbahnya dimakan oleh ikan kemudian ikannya dimakan oleh masyarakat sekitar, gitu. Berbahaya sekali ternyata tentang merkuri ini kalau bisa kemakan. Merkuri yang biasanya kita kenal sekarang biasanya kan ada di produk-produk kosmetik seperti itu kan, Bu, ya. Nah, terkait tentang rasa kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap lingkungan ini, Bu, Jepang sendiri yang dulunya pernah mengadakan konvensi tentang protokol Kyoto, yang mana sekarang yang terbaru ini kan tentang Paris Agreement. Saya pernah baca juga melalui salah satu media sumber berita, CNN, yang mengatakan kalau Jepang ini berada pada posisi ke-6 sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca. Nah, mengapa demikian, Bu? Padahal kan Jepang menyuarakan tentang protokol Kyoto sendiri ini untuk meminimalisir atau mengurangi emisi gas rumah kaca ini.
Oke, iya benar. Jadi Jepang itu dia salah satu di tahun 95 gitu dia negara yang kemudian menjadi tuan rumah dalam pertemuan tingkat tinggi isu lingkungan gitu, atau yang kalau kita kenal dengan UNFCCC gitu. Jadi biasanya tiap tahun ada pertemuan Conference on Parties gitu. Jadi atau biasanya kita dengar di COP ya, COP ya sebagai kayak gitu. Nah, Jepang dia pernah menjadi salah satu negara yang menjadi negara tuan rumah ya yang di Kyoto dan kemudian menghasilkan yang namanya Kyoto Protocol tahun 95 tersebut. Nah, kalau kita lihat di Kyoto Protocol tersebut itu menegaskan bahwa negara-negara maju termasuk itu Jepang itu tahun 95 ya. Negara maju Jepang, Uni Eropa, negara-negara di Eropa dan juga kemudian Amerika Serikat, mereka kemudian harus menurunkan emisi gas karbonnya gitu. Dan kala itu kemudian Jepang kalau nggak salah harus menurunkan kurang lebih 6% dari gas emisi karbonnya gitu. Jadi, tapi kemudian di Kyoto Protocol ini yang punya tanggung jawab untuk menurunkan gas emisi karbon adalah negara-negara maju gitu. Di situ ada Jepang, ada Uni Eropa, kemudian ada Amerika Serikat. Tapi kemudian perjanjian ini atau Kyoto Protocol ini ternyata tidak efektif karena Amerika Serikat, kemudian Kongres Amerika Serikat dia tidak menyetujui terkait dengan Kyoto Protocol ini, sehingga kemudian Amerika Serikat tidak menepati komitmennya gitu untuk mengurangi emisi karbon. Jepang sendiri dia tetap menjalankan komitmennya walaupun kemudian berjalan dengan lambat. Nah, bercermin dari Kyoto Protocol, akhirnya kemudian pemerintah Jepang gitu mendorong gitu pada tahun 2007-2008 Shinzo Abe kala itu dia menjadi perdana menteri di Jepang, dia menegaskan bahwa ke depan itu kita harus membuat kerangka perjanjian kerjasama untuk masalah isu lingkungan ini yang bisa lebih mengakomodir seluruh pihak, bisa kemudian ditepati, komitmennya dijalankan oleh seluruh pihak gitu. Dan kemudian tahun 2015 lalu hadir yang namanya Paris Agreement. Yang penting dari Paris Agreement ini adalah kemudian komitmen dari seluruh negara atau pihak yang berpartisipasi dalam UNFCCC ini. Gitu. Jadi kalau di Kyoto Protocol yang diminta pertanggungjawabannya atas dampak dari perubahan iklim ini hanyalah negara-negara maju. Gitu. Akhirnya negara-negara maju sendiri merasa ini sulit untuk dicapai, gitu. Apalagi kemudian pada tahun tersebut negara-negara masih termasuk Jepang, gitu, di dalam negerinya mereka masih menekankan pada untuk pembangunan ekonomi. Jadi masih ada kepentingan pembangunan ekonomi dibandingkan kemudian kepentingan lingkungan ini masih bukan jadi prioritas seperti itu. Namun kemudian di tahun 2015 akhirnya Jepang bersama dengan negara-negara dunia termasuk di Indonesia menyetujui yang namanya Paris Agreement. Nah, di dalam Paris Agreement ini bahwa kemudian seluruh negara punya istilahnya tanggung jawab ya. Seluruh negara di dunia ini punya tanggung jawab terhadap permasalahan perubahan iklim gitu. Jadi bukan hanya tanggung jawab Jepang saja nih, tapi juga tanggung jawab Indonesia termasuk ya, karena kalau kita lihat Indonesia ini juga 10 besar penyumbang gas rumah kaca di dunia. Kalau Anda tahu Jepang kan dia posisi ke-6, setelah itu ada Brazil, terus kemudian ada Indonesia. Untuk negara maju seperti Jepang, kemudian seperti Amerika Serikat, lalu negara-negara Uni Eropa, Rusia gitu, mereka punya komitmen yang lebih tinggi. Contohnya Jepang, dia berkomitmen di tahun 2050 dia akan menjadi negara dengan karbon netral, gitu. Jadi tidak akan menghasilkan lagi nih terkait dengan gas emisi rumah kaca seperti itu. Jadi Jepang berupaya untuk tahun 2050 ya
komitmen Jepang adalah menjadi masyarakat yang karbon netral. Indonesia sendiri, kita komitmennya adalah di catatan saya, kemudian di tahun 2030 kita akan mengurangi emisi karbon kita menjadi 29% dari total yang sudah kita hasilkan gitu. Jadi kalau Anda lihat sebenarnya Jepang sudah kontribusi gitu. Walaupun kemudian Jepang kemudian 6 terbesar dia posisi ke-6 di dunia, tapi kalau kita lihat progres yang dilakukan oleh Jepang sudah menjalankan berbagai kebijakan untuk mematuhi komitmennya sebagai carbon netral country di tahun 2050 seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan lihat lagi nih nanti bagaimana di tahun 2050 apakah Jepang bisa menepati janjinya atau tidak gitu. Tapi kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah kebijakan energi, di mana Jepang ini dia berupaya untuk meningkatkan sumber energinya bukan hanya dari sumber fossil fuel seperti batu bara maupun minyak bumi, tapi juga kalau kita lihat Jepang berupaya untuk meningkatkan sumber energinya dari yang namanya renewable energy gitu, seperti panas bumi, nuklir, walaupun kemudian sumber nuklir pasca kejadian di Fukushima yaitu ada kemudian ada pengurangan proporsi dari energi nuklir kemudian berkurang seperti itu. Jadi Jepang sendiri sudah berkomitmen juga untuk tahun 2050 nanti untuk tidak lagi menggunakan untuk menjadi netral terhadap emisi gas, Bu. Iya, jadi berupaya untuk kemudian mereka tidak akan lagi nih mengeluarkan yang namanya emisi gas karbon gitu dari aktivitas industri, aktivitas rumah tangga yang mereka lakukan seperti itu. Itu untuk Jepang sendiri dia posisi ke-6. Kalau Tiongkok, kalau kita lihat ya, Tiongkok itu sebagai negara pertama itu yang punya menghasilkan emisi gas karbon terbesar di dunia. Kemarin Tiongkok sendiri dia berkomitmen nanti tahun 2060 nih baru kemudian bisa mencapai net karbon seperti itu. Sebenarnya harapannya adalah negara seperti Jepang gitu, seperti Amerika Serikat, seperti Tiongkok itu bisa lebih berkomitmen gitu dalam menjalankan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon mereka, karena negara-negara inilah gitu yang penyumbang terbesar di dunia dari total 180-an negara yang menjadi anggota bagian dari Paris Agreement ini. Sebenarnya yang berkontribusi paling banyak itu adalah ya tadi yang pertama adalah Tiongkok, kemudian Amerika Serikat, lalu negara-negara Eropa ya seperti itu. Dan salah satunya adalah Jepang. Jepang udah di posisi ke-6. Tapi Jepang sendiri dalam menjalankan komitmennya itu tadi sekarang masih sedang berusaha dalam menggunakan energi yang bisa diperbarui, renewable energy, Bu ya? Yep, betul. Energi yang bisa renewable energy, contohnya seperti solar atau tenaga matahari, itu atau nuklir, kemudian apalagi tuh nuklir, angin, gitu, yang kemudian mereka menghasilkan lebih sedikit karbon, gitu. Dan juga kemudian sekarang pemerintah Jepang itu juga berupaya untuk meningkatkan riset and development-nya agar energi yang gas karbon yang dihasilkan dari batu bara, dari minyak bumi itu bisa ditangkap kembali, ya. Jadi kemudian asap yang dihasilkan itu bisa ditangkap, kemudian bisa disimpan. Gitu. Jadi gas karbon itu tidak akan dilepaskan ke atmosfer. Gitu. Jadi mereka negara-negara maju sekarang sedang mengembangkan teknologi seperti itu. Jadi gas karbon ini tidak akan dilepaskan, tapi kemudian ditangkap dan kemudian diolah menjadi barang atau produk atau pupuk bisa jadi. Karena kan kalau ini sebenarnya anak kimia sih yang paham gitu. Bagaimana kemudian perubahan rantai kimia dari CO2 dan sebagainya itu
agar kemudian bisa menciptakan sebuah bentuk lain seperti itu. Jadi sekarang teknologi yang dikembangkan juga adalah bagaimana agar karbon ini bisa ditangkap gitu, dan kemudian tidak dilepaskan ke atmosfer. Jadi alih-alih karbon yang selama ini menjadi polusi, mereka berkomitmen untuk membuatnya menjadi suatu barang yang mungkin bisa dipergunakan dan lebih berguna lagi, Bu ya. Iya, salah satu strategi yang dilakukan di Jepang itu sendiri gitu. Kemudian bagaimana untuk itu tadi menangkap karbon ya, terus kemudian strategi yang dilakukan juga di dalam negeri adalah energi yang lebih efisien. Jadi contohnya mungkin kita biasanya dengar kayak bola lampu yang lebih efisien, jadi penggunaan dayanya lebih rendah gitu. Jadi kan itu membutuhkan energi yang lebih sedikit ya, walaupun kemudian dia masih butuh energi, tapi dia butuh energi yang lebih sedikit. Yang paling jelas mungkin yang saya tahu itu adalah bola lampu ya, kan ada bola lampu Philips yang hemat energi bisa berapa watt dengan terangnya sama dengan yang harus membutuhkan daya berapa watt gitu. Jadi kan dia itu yang maksudnya efisiensi dalam energi gitu. Sehingga kemudian tidak harus memproduksi karbon yang lebih banyak. Itu yang sedang juga dikembangkan, bagaimana teknologi untuk energi yang lebih efisien seperti itu. Salah satu impact yang terjadi akibat perubahan iklim yang terjadi di Jepang ini kan heat stroke, yang mana terjadi di musim panas. Saya pernah baca di artikel heat stroke ini menyebabkan banyak sekali korban, yang bahkan terakhir saya baca itu kalau nggak salah 1.000 atau 3.000-an orang masuk ke rumah sakit cuman gara-gara terkena heat stroke ini. Nah, heat stroke sendiri kan suhu panas yang terjadi di musim panas kan, Bu. Sedangkan di Jepang kalau suhu panas yang terjadi di musim panas itu sudah biasa terjadi kan, Bu, karena memang ada musim panas di sana. Nah, lalu kenapa setelah adanya heat stroke ini kok malah banyak sekali yang korban berjatuhan, banyak yang dilarikan rumah sakit? Apa yang membedakan musim panas yang digadang-gadang karena adanya perubahan iklim sehingga menaiknya suhu dengan musim panas yang sebelum-sebelumnya terjadi? Oke, jadi benar musim panas di Jepang itu cukup panas gitu. Bedanya mungkin kalau di Indonesia kita musim kemarau masih ada angin, tapi kalau di sana musim kemarau nggak ada angin. Gitu. Jadi panas gitu, panas kering, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita kan masih ada angin sepoi-sepoi biasanya ya, kalau di sana nggak ada. Terus kemudian kalau musim panas ada hujan, dan kalau di Indonesia kan kalau musim panas terus ada hujan enak ya, dingin. Kalau di sana musim panas, hujan, terus nggak ada angin, itu bahkan lebih parah lagi. Jadi nggak ada angin, tapi panas, tapi hujan. Gimana ya rasanya? Seperti itu. Tapi anyway, intinya rasanya nggak enak. Beda sama musim hujannya di Indonesia, gitu. Oke, anyway. Jadi balik lagi ke heat stroke, gitu. Memang suhu panasnya jadi lebih panas, tapi kemudian kenapa banyak menelan korban, gitu. Karena kita juga harus lihat situasi di Jepang terkait dengan demografinya. Dulu kemudian memang ada masalah suhu yang tinggi gitu, masalah musim panas seperti ini, tapi kemudian sekarang Jepang menjadi semakin rentan karena juga kita melihat pada populasi Jepang, di mana populasinya itu banyak yang sudah lansia, sudah menua gitu, dan kemudian yang jadi korban adalah para lansia ini gitu, terkait dengan ketika kemudian climate change, lalu kemudian musim panas yang menjadi lebih panas gitu, dan ditambah lagi dengan populasinya yang sudah semakin menua, sehingga kemudian kalau anak muda mungkin kita masih bisa tahan ya gitu terkait dengan cuaca panas, tapi bayangin kalau kakek nenek Anda gitu yang udah usianya mungkin 60-an, 70-an, 80-an tahun, bahkan di sana sampai 90-an gitu, di cuaca yang panas, itu tentunya bisa menyebabkan masalah kesehatan bagi mereka. Ini juga ya, jadi kombinasi antara kemudian musim panas yang menjadi
semakin panas, ditambah kemudian dengan situasi demografi yang ada di Jepang yang saat ini kemudian demografinya banyak lansia, akhirnya ini menjadi semakin, si lansia ini menjadi semakin rentan seperti itu. Jadi kita juga harus melihat gitu terkait dengan situasi demografinya. Kalau anak muda ya tidak se maksudnya bisa menjadi korban gitu, tapi kemudian yang menjadi lebih rentan adalah lansia. Berarti korban itu banyak yang lansia, Bu, ya? Yep. Jadi yang terkena juga banyak lansia seperti itu. Mereka lebih rentan. Menarik juga kalau semisal musim panas di Jepang lebih parah dari Indonesia. Masalahnya kalau di Indonesia itu masih ada angin. Kalau di sana tuh panas gimana ya? Panasnya tuh panas lembab gitu loh. Jadi humidity-nya, kelembapannya tuh dia lebih tinggi daripada Indonesia. Bahkan kalau di musim panas juga ada hujan. Hujannya itu berasa udah panas terus hujan. Anda bisa bayangin gak sih kayak panas dan hujan bersatu gitu. Jadi udah perasaannya nggak enak gitu. Jadi fenomena juga yang kejadian bunuh diri gitu. Ini saya nyinggung sedikit ya terkait kejadian bunuh diri, banyak juga terjadi di musim panas ketika musim panas dan penghujan di Jepang. Karena perasaannya tuh hawanya tuh nggak enak gitu. Beda sama kalau di Indonesia. Jadi banyak yang kemudian karena situasi cuaca, kemudian mungkin beban hidup ya, akhirnya kemudian memilih untuk bunuh diri. Itu salah satunya ya, intermezzo. Baik, selanjutnya Bu, tentang pemerintah Jepang sendiri, bagaimana tindakan pemerintah dalam mengusahakan untuk mengurangi fenomena ini, baik secara internal untuk di dalam Jepang sendiri ataupun menjalin kerjasama dengan negara-negara lain gitu. Kira-kira apa yang dilakukan Jepang? Oke, jadi kita kemudian sepakatkan bahwa isu perubahan iklim ini adalah isu bersama gitu. Dan maksudnya negara-negara di dunia itu sepakat termasuk Jepang bahwa isu pemanasan global ini adalah isu bersama. Dan yang menyebabkannya juga itu adalah aktivitas kita bersama, karena aktivitas industri dan sebagainya. Jepang kemudian di dalam negara itu sesuai dengan menjalankan komitmennya ya di dalam Paris Agreement, bahwa kemudian Jepang mau menjadi carbon neutral country tahun 2050. Karena kita harus lihat ini berdasarkan dari komitmen ya di Paris Agreement itu menyatakan bahwa negara-negara di dunia sepakat untuk berupaya agar peningkatan pemanasan global itu jangan sampai naik menjadi 2 derajat Celcius, atau lebih baik kemudian jangan sampai naiknya melebihi 1,5 derajat Celcius gitu. Karena perubahan 0,5 derajat Celcius ini bisa berdampak sangat besar terhadap iklim dunia. Maksudnya yang sekarang aja yang 1 derajat ini masalahnya kita hadapi udah banyak banget. Bagaimana kemudian 1,5 derajat atau bahkan 2 derajat gitu. Jadi di internal negara sendiri Jepang dia komitmennya adalah kemudian energi ya. Karena tadi kan di awal saya menyebutkan bahwa pemanasan global ini diakibatkan oleh konsumsi energi dari industri yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Sehingga Jepang sendiri langkah yang dilakukan adalah ini tadi renewable, meningkatkan proporsi renewable energinya, lalu kemudian mengembangkan teknologi tadi karbon untuk reuse, penggunaan karbon kembali, jadi karbonnya ditangkap terus kemudian bisa dimanfaatkan kembali, lalu juga kemudian mengembangkan teknologi yang lebih efisien gitu. Dan juga kalau kita lihat kalau di Jepang itu udah banyak yang rumah-rumahnya menggunakan solar panel dan sebagainya. Tapi kemudian juga ya industri sebagian juga masih menggunakan bahan bakar non-renewable gitu. Tapi pemerintah sendiri mengeluarkan kebijakan gitu untuk semakin meningkatkan pendanaan untuk riset dan teknologi agar mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Itu satu di dalam negeri.
Kemudian di luar negeri, karena di dalam Paris Agreement ini salah satu yang penting di dalam Paris Agreement ini adalah karena pemanasan global ini kan adalah masalah bersama, sehingga kemudian harus ada bantuan gitu, kerjasama yang dilakukan ada antara negara maju dengan negara-negara berkembang. Karena tadi yang negara penyumbang emisi karbon itu bukan hanya negara maju, tapi juga negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, Tiongkok masih dikategorikan sebagai negara berkembang ya, India gitu. Mereka juga negara berkembang, di mana kemudian mereka mau untuk mengurangi emisi karbonnya, tapi kemudian kita juga sadar bahwa kita juga butuh pembangunan ekonomi. Kita juga butuh untuk mensejahterakan negara masyarakat kita. Sehingga kemudian yang dilakukan oleh negara-negara di dunia itu ada yang namanya pendanaan gitu, untuk tujuannya adalah investasi yang lebih sustainable atau lebih berkelanjutan, ditujukan untuk program-program yang menunjang untuk menangani masalah perubahan iklim gitu. Jadi Jepang ini sendiri dia memberikan bantuan pendanaan kepada negara-negara berkembang. Salah satunya kemudian Indonesia gitu. Bantuan pendanaan untuk membangun gitu tempat-tempat yang lebih ramah lingkungan, seperti kemudian pembangunan solar panel dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu butuh pendanaan. Indonesia kan kita diberkahi dengan yang namanya batu bara ya. Kita diberkahi dengan batu bara dan ya kita harus memanfaatkannya gitu. Tapi kemudian batu bara ini kan masalahnya adalah dia mengeluarkan emisi karbon yang besar ya gitu. Dan kemudian kalau kita meninggalkan batu bara dan kemudian ke renewable energy, itu kan kalau dari sisi ekonomi itu kan lebih costly, atau kemudian itu membutuhkan dana yang besar gitu. Apalagi kemudian teknologi untuk renewable energy itu walaupun sekarang sudah jauh lebih murah sih gitu. Itu juga butuh pendanaan. Maka dari itu kemudian Jepang berkomitmen juga memberikan bantuan, baik itu melalui bilateral, pendanaan secara bilateral, maupun juga pendanaan melalui multilateral nih, melalui ADB, Asian Development Bank, itu untuk mendanai negara-negara berkembang seperti Indonesia gitu dalam upaya transisi energi. Ini juga kemudian yang kita dengar di G20, salah satu pilar dari G20-nya Indonesia kan adalah transisi energi berkelanjutan. Nah, di G20 ini juga dibicarakan gitu terkait dengan mengembangkan lagi skema pendanaan itu dari antara negara maju dan negara berkembang, agar kemudian negara maju ini bisa membantu negara berkembang ini untuk transisi energi yang lebih hijau, istilahnya seperti itu. Nah, Jepang juga memberikan bantuan pendanaan ya, kita melihatnya dalam pendanaan kepada salah satunya Indonesia gitu, untuk transisi energi. Itu salah satu komitmen ya yang dilakukan oleh Jepang itu sendiri. Bagaimana untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini ya kita harus menyelesaikan akar masalahnya seperti itu, dan akarnya adalah karena aktivitas kita yang aktivitas industri kita gitu, yang energi menghasilkan emisi gas karbon seperti itu. Itu satu. Kemudian juga kalau di Indonesia terkait dengan kebakaran hutan ya gitu. Walaupun sekarang mungkin udah frekuensinya udah tidak terlalu banyak, tetapi ada peran Jepang juga di situ dalam skema REDD+, di mana kemudian membantu untuk menyelesaikan masalah kebakaran lahan ini, karena kebakaran lahan menghasilkan emisi gas karbon, dan emisi gas karbon ini menyebabkan pemanasan global seperti itu. Nah, terkait pendanaan Jepang terhadap negara-negara berkembang tadi, Bu, yang termasuk Jepang mendanai Indonesia dalam komitmennya dalam menjaga lingkungan ini, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah kita ini sudah
berperan dalam pengurangan dampak dari pemanasan global ini? Oke. Jadi kembali lagi kepada Paris Agreement ya, bahwa kemudian di dalam Paris Agreement itu prinsipnya adalah kemudian common but differentiate responsibility and respective capabilities. Kita kembali lagi ke Indonesia, jadi dia punya prinsip bersama, masalah ini, masalah pemanasan global ini masalah bersama, tapi kemudian tiap negara punya tanggung jawab yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Indonesia ini adalah negara berkembang. Kita berbeda situasinya dengan negara maju. Dan Indonesia sudah, walaupun kemudian belum cukup banyak memberikan gitu, melihat kemudian dari komitmen yang diberikan oleh Indonesia 29% untuk pengurangan emisi karbon di tahun 2030 nanti, tapi kemudian ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Karena kita juga punya tanggung jawab, negara juga punya tanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa gitu. Jadi kita berupaya, negara-negara berkembang ini berupaya untuk menyeimbangkan nih antara isu lingkungan ini dengan ekonomi gitu. Karena kalau seandainya kita langsung mau ke renewable energy gitu, langsung mau berpindah ke energi terbarukan, meninggalkan batu bara, itu membutuhkan dana yang sangat besar gitu. Itu membutuhkan dana yang sangat besar. Teknologi itu membutuhkan teknologi yang harus advance seperti negara-negara maju. Dan ya yang bisa dilakukan oleh Indonesia ya kita kemudian tadi komitmen 29% untuk pengurangan emisi karbon, tapi juga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kita mencari pendanaan nih kepada negara-negara maju gitu, yang mau membantu kita untuk melalui transisi energi ini agar kemudian banyak yang mau berinvestasi untuk mendorong, menarik investasi yang lebih ramah lingkungan ke Indonesia, seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari atau pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya, seperti itu. Jadi di Paris Agreement sebenarnya menekankan bahwa menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing negara, tapi kemudian kita punya tujuan bersama, yaitu adalah jangan sampai nih pemanasan global kita sampai dengan 2 derajat Celcius gitu, atau kemudian sebaiknya nih jangan sampai lebih dari 1,5 derajat Celcius gitu. Oke. Sangat menarik sekali pembahasan kita tentang isu climate change ini, terutama yang terjadi di Jepang, dan juga apa yang dilakukan Jepang dalam mendorong negara-negara berkembang juga dalam mengikutsertakan mereka untuk mengurangi fenomena dari climate change ini sendiri. Nah, kalau dari Ibu sendiri, kira-kira ada pesan nggak, Bu, dari Ibu untuk nanti teman-teman atau masyarakat yang mungkin nonton video ini begitu tentang isu lingkungan? Oke, jadi kita sebenarnya perlu menyadari gitu bahwa isu lingkungan ini adalah isu bersama gitu. Isu bersama bukan hanya kemudian bangsa Indonesia aja atau bangsa Jepang aja, tapi ini adalah masalah bersama seluruh dunia. Karena dampaknya kita merasakan secara bersama-sama karena kita tinggal di bumi ya yang satu ini. Tapi kemudian kita juga harus melihat bahwa di sini negara-negara maju mereka punya tanggung jawab ya, mereka punya tanggung jawab karena aktivitas yang telah mereka lakukan gitu, proses industrialisasi yang telah mereka lakukan untuk bisa sampai menjadi negara maju itu, mereka juga udah mengorbankan masalah lingkungan gitu. Sehingga kemudian negara maju punya tanggung jawab, tapi Indonesia sebagai negara berkembang kita juga punya tanggung jawab terhadap lingkungan ya. Jadi harapannya kemudian agar negara ini bisa berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan, karena percuma aja kalau kita jadi
sejahtera, tapi kemudian bumi ini tidak bisa ditinggali gitu. Atau kemudian kita tahu bahwa masalah dan pemanasan global ini berimplikasi terhadap aktivitas ekonomi kita gitu. Jadi kemudian masyarakat Indonesia juga perlu sadar nih untuk mengurangi, terutama di daerah perkotaan ya, bahwa jejak karbon kita besar. Tapi juga ini sebenarnya balik lagi sih, saya mau merasa bahwa ini dilema gitu, karena di Indonesia ini sendiri juga masih banyak nih wilayah-wilayah yang belum tersentuh akses listrik ya gitu. Jadi kita ada di posisi 10 besar nih, tapi kemudian kesetaraan akses energi kita juga masih rendah gitu. Ini menjadi PR besar sih sebenarnya bagi pemerintah gitu, bagaimana kemudian agar akses energi untuk seluruh masyarakat, tapi kemudian juga akses energi ini bisa lebih ramah lingkungan gitu. Mungkin solusinya adalah renewable energy gitu, karena kemudian solar panel bisa kita simpan di pulau-pulau di Indonesia gitu, banyak. Tapi kemudian balik lagi, renewable energy ini butuh pendanaan gitu. Maka dari itu sebenarnya harapannya adalah kerjasama antar negara di dunia gitu bisa semakin erat gitu dalam upaya untuk mengatasi perubahan iklim ini. Kemudian juga masyarakat bisa lebih sadar gitu bahwa kita, terutama mungkin yang ada di perkotaan gitu, bahwa kita harus lebih concern nih terhadap isu lingkungan, harus setidaknya sedikit mengurangi jejak karbon kita gitu, agar kemudian bumi ini tidak semakin panas seperti itu. Karena kemudian ketika bumi ini semakin panas, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Seperti itu sih. Gitu. Dan kemudian ini juga akan mempengaruhi anak cucu kita. Kayak kita aja yang seumuran kayak Anda 20-an awal ya? Iya. Anda aja masih 20-an awal, ini kita udah ngerasain cuaca yang panas, atau kemudian ini curah hujan yang nggak jelas nih. Gimana dengan generasi mendatang gitu, generasi anak cucu kita, kalau seandainya kita tidak merubah pola aktivitas kita, bisa aja mereka mungkin hidup lebih sulit lagi daripada kita. Seperti itu sih. Itu aja. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sepertinya kita di podcast pagi hari ini sudah mencapai penghujung acara. Dan mungkin untuk penutupan, silakan Salsa. Saya kembalikan ke Salsa. Baiklah, untuk Miss Nurul, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Riko. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Mungkin ilmu-ilmu yang Miss kasih menjadi ilmu baru buat kami untuk belajar nanti. Untuk teman-teman saya juga terima kasih, ada Agung, Riko, dan juga Ardila yang juga nanti untuk mendengarkan juga podcast ini mungkin nanti akan bermanfaat bagi mereka. Mungkin saya Salsa sebagai host di podcast ini pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To fake it. 5